Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul jenis-jenis penyakit sakit dalam pola hidup yang tidak sehat. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya yang pertama, yaitu saya sendiri, Inayatul Pijrina sebagai moderator, kemudian ada rekan saya, Randy Muhammad Yusuf, Ivan Avero, Frenti Yustikawati, Ike Widianti, Saskia Dwi Ramadhani, dan Denisa Astiani. Selanjutnya saya lanjutkan ke pemateri pertama. Pertama, pengertian pencegahan penyakit. Ada beberapa hal yang digunakan untuk mencegah penyakit, akan tetapi tidak semua orang menyadari bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, pengertian pencegahan penyakit itu sendiri adalah upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tubuh tidak mudah terserang oleh penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Astiani, NPM 17060175. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai usaha pencegahan penyakit, yaitu ada 11 poin. Yang pertama, berolahraga rutin. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi seimbang. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan cepat saji, lemak dan gula itu secara tidak berlebihan. Selanjutnya, melakukan diet yang sehat dan tidak berlebihan. Yang keenam, menjaga pikiran dan kondisi mental kita agar tidak menderita stres. Yang ketujuh, berusaha menikmati kehidupan dan sabar menghadapi hal yang terjadi. Yang kedelapan, menghindari konsumsi minuman suplemen, di mana mengkonsumsi minuman-minuman suplemen ini dapat merusak organ tubuh kita seperti ginjal, paru-paru, dan hati. Selanjutnya yang kesembilan, lebih banyak mengkonsumsi makanan yang segar. Yang kesepuluh, tidak merokok atau minum minuman beralkohol. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor timbulnya penyakit. Ada dua faktor, yaitu yang pertama keturunan dan juga gaya hidup. Faktor keturunan disebabkan karena orang tua yang sudah mengidap penyakit dan turun ke anaknya, seperti penyakit diabetes. Sedangkan faktor gaya hidup dapat terjadi karena orang yang gemar mengonsumsi makanan tidak sehat, malas bergerak dan berolahraga, atau memilih kebiasaan yang mengganggu kesehatan seperti merokok dan minum minuman alkohol. Lebih lagi beresiko untuk terkena penyakit. Berolahraga serta mengkonsumsi makanan yang mengandung karsinogenik, bahan kimia, dan kanker bisa menyebabkan kanker. Jadi yang keempat, jantung. Di era sekarang penyakit jantung menyerang orang usia muda bukan tanpa alasan. Penyebabnya paling sering karena kebiasaan merokok dan mengkonsumsi mencegah makanan junk food. Yang kelima, gagal ginjal. Karena menderita penyakit ini, pasien dengan gagal ginjal sudah tak kenal usia ini akibat dari kebiasaan sederhana, yakni kurang minum air putih dan menahan kencing dan lain-lain. Terus yang keenam, hipertensi. Suatu di antara pemicu penyakit hipertensi ini, perubahan gaya hidup adalah langkah penting untuk mencegah kenaikan tekanan darah. Dan selanjutnya, obesitas. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Widianti, NPM 17060102. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyebab terjadinya sakit. Yang pertama, udara. Penyakit bawaan udara adalah penyakit yang disebabkan oleh patogen dan ditularkan melalui udara. Yang kedua, makanan. Penyakit bawaan makanan atau keracunan makanan adalah segala penyakit yang diakibatkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi oleh bakteri, patogen, racun, virus, prion, dan atau parasit. Yang ketiga, infeksi. Penyakit infeksi terdiri
terdiri atas penyakit yang terbukti secara klinis dengan tanda atau gejala penyakit yang khas, disebabkan oleh infeksi yaitu keberadaan dan pertumbuhan agen biologis patogenik dalam organisme inang secara individual. Yang keempat, gaya hidup. Gaya hidup adalah penyakit apapun yang dampaknya meningkat frekuensinya karena suatu negara menjadi lebih terindustrialisasi dan penduduknya berumur lebih panjang, terutama jika faktor-faktor resikonya mencakup pilihan perilaku seperti gaya hidup yang menetap atau diet dengan makanan yang tidak sehat seperti karbohidrat olahan, lemak trans, atau minuman beralkohol. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu cara mengobati penyakit. Kembali lagi ke cara pencegahan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Itulah cara yang paling baik mengobati penyakit. Selalu menjaga kesehatan seperti makan makanan yang sehat dan rajin-rajin berolahraga. Cara mengobati penyakit yaitu dengan cara kebiasaan yang memicu penyakit tersebut atau hal yang mengakibatkan penyakit itu muncul. Bila penyakit tersebut sudah menyerang diri kita, langsung periksakan ke dokter dan mengikuti instruksi dari dokter. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.